Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Saatnya satukan suara, pemilu akan diselenggarakan kembali. Ayo pilih seseorang yang berpengalaman, bahkan punya jiwa yang hebat. Hanya kaulah yang mampu merubah segalanya untuk masa depan. Berjuang ikhlas untuk kesejahteraan kita sama. Saatnya satukan suara, pemilu akan diselenggarakan kembali. Ayo pilih seseorang yang berpengalaman, bahkan punya jiwa yang hebat. Hanya kaulah yang mampu merubah segalanya untuk masa depan. Berjuang ikhlas untuk kesejahteraan kita sama. Berjuang ikhlas untuk kesejahteraan kita sama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI Bengkulu, apa kabar Anda? Senang sekali, saya Afriko Zuhri kembali menjumpai Anda dalam program acara Berendo. Dan pemirsa TVRI Bengkulu, tentu saja pada hari ini kita akan membahas tema Sumbangsaran Pemilu 2023. Dan pada sore hari ini tentunya sudah hadir narasumber kita di studio TVRI Bengkulu. Akan saya perkenalkan terlebih dahulu narasumber kita yang pertama, sudah ada Bapak Anggi Stephenson, anggota KPU Kota Bengkulu. Selamat sore, Pak. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat hari ini? Kabarnya alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Tadi dari kantor langsung ke sini atau ada aktivitas lain? Dari kecamatan kebetulan ada tahapan di kecamatan. Oke, ada tahapan di kecamatan Iya. tadi. Oke, baik. Terima kasih Bapak sudah hadir. Nanti akan kita ngobrol-ngobrol bersama. Dan pemirsa TVRI Bengkulu, tentu saja pada sore hari ini juga sudah hadir narasumber kita, Bapak Asep Topan, ini selaku akademisi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Gimana? Sehat juga ya? Sehat, alhamdulillah Pak. Tadi ada aktivitas di luar langsung ke sini? Iya, biasa aja. Biasa ya? Mulai lagi. Oke, Kampus kan. mulai beraktivitas lagi ya setelah kita kemarin melewati Iya, bulan suci Ramadan betul, tentunya ya. betul. Sekarang kita mulai Betul. beraktivitas kembali. Baik, nanti kita akan ngobrol-ngobrol bersama Ya. Pak berkaitan dengan tema kita pada hari ini. Dan pemirsa TVRI Bengkulu tentu saja berkaitan dengan tema kita pada hari ini, yakni Sumbangsaran Pemilu 2023. Dalam sistem politik demokrasi, tentu pemilu ini menjadi salah satu instrumen penting untuk menegakkan demokrasi di suatu negara. Tentu institusi penyelenggara pemilu dituntut lebih aktif dan juga lebih profesional dalam menjalankan tugas sebagai pelaksana untuk pemilu. Untuk mewujudkan keadaan pemilu yang aman dan juga nyaman, tentu saja dibutuhkan sumbangsaran dari setiap elemen masyarakat. Akan kita bahas bersama kali ini dalam program acara Berendo. Mungkin langsung ke Pak Anggi terlebih dahulu. Pak Anggi, kalau kita melihat saat ini memang sudah berjalan untuk tahapan pemilu ya Pak, untuk pesta demokrasi kita di tahun 2024 nanti. Nah, kalau kita bicara soal sumbangsaran, ini berkaitan dengan pemilu tahapan saat ini, seperti apa sih Pak sumbangsaran yang memang sudah diberikan oleh masyarakat? Dan seberapa penting sebetulnya sumbangsaran ini untuk kegiatan pemilu, Pak? Ya, terima kasih Bung Riko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Pak Asep yang kami hormati. Yang pertama terkait dengan sumbangsaran ya, KPU Kota memberikan penjabaran bahwasanya kami dalam menghadapi pemilu 2024 sedang menghadapi beberapa tahapan yang saling berkesinggungan. Yang pertama di pencalonan anggota DPRD Kota, kita sudah mulai pada tahapan itu ya, menerima bakal calon anggota DPRD Kota Bengkulu mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 14 Mei ini ya.
Lalu setelah itu kita juga di pemutahiran daftar data pemilih ya. Kita sudah mulai, tadi saya kebetulan dari kecamatan juga, kita sudah di tahapan pleno di tingkat kecamatan. Dan insya Allah 2 hari ke depan tanggal 12 ini kita akan sampai ke tahapan pleno rekapitulasi DPS-HP di tingkat Kota Bengkulu. Baru setelah itu nanti selesai tanggal 12 kita akan menuju ke DPT ya. Nah, jadi terkait dengan apa urgensi terhadap sumbang saran, karena ini memang media yang sangat penting untuk kita semua. Kami berharap pada seluruh masyarakat Kota Bengkulu khususnya bisa memberikan masukan kepada kami apabila ada yang diri sendiri atau sanak kerabat, keluarga, famili yang sejauh ini masih belum terdaftar sebagai daftar pemilih kami, supaya nanti akan kami segera masukkan sesuai dengan KTP Kota Bengkulu. Lalu yang kedua, kami juga memberikan sumbang saran dari seluruh masyarakat Kota Bengkulu terkait dengan kerja-kerja pemilu kami, apa yang perlu menjadi flashback kita, karena pemilu ini kan kita berkaca pada pemilu terakhir ya Pak Asep ya, itu dilaksanakan 2019. Tentu kami manusia yang belum sempurna, pasti ada beberapa hal yang walaupun menurut kami kategorinya sudah baik, tapi pasti ada kekurangan di mana-mana. Maka melalui media ini kami KPU Kota Bengkulu memberikan apresiasi yang tinggi kepada media TVRI dan membuka seluas-luasnya masukan, sumbang, saran untuk kami semua supaya bisa melaksanakan pemilu ini dengan lebih baik lagi. Begitu Bung Rigo. Baik, artinya kalau kita melihat juga tahapan saat ini memang sudah dalam tahapan pencalonan, bukan pencalonan, pendaftaran dari calon legislatif ya. Iya, betul. Dan kalau kita melihat juga sumbang saran ini menjadi hal yang penting juga, terutama untuk berjalan atau berlangsungnya dari pemilu itu sendiri. Mungkin kalau dari Pak Asep sendiri, bagaimana Pak melihat untuk sumbang saran ini selaku dari akademisi yang melihat dari masyarakat juga? Ya baik, makasih Mas Riko. Saya kira sebelum masalah sumbang saran ya, ada baiknya barangkali kita coba memberikan gambaran dulu lah tentang pemilu kita itu seperti apa sih. Karena ini sebuah peristiwa kenegaraan yang luar biasa ya, dan juga Indonesia mencatat sebagai juga negara yang luar biasa dalam hal menerapkan tentang proses demokrasi. Kita dari awal sudah menempatkan bahwa kita negara demokrasi. Nah, salah satu instrumennya adalah pemilu. Dan ini menjadi satu hal yang sangat penting. Dan harus disadari bahwa masyarakat dan individu itu eksistensinya betul-betul gitu ya, dihargai mereka yang berdaulat. Itu satu hal. Sehingga apa? Ini menjadi sebuah hak yang luar biasa, eksistensi kita di dalam negara kita. Itu satu hal yang mendasar. Gitu. Nah, yang kedua, bagaimana sih proses itu? Nah, kita juga harus paham, gitu. Negara yang seluas luar biasa Indonesia ini, kan itu ya, dengan beragam, dengan topografi, geografis yang luar biasa, dan yang paling katakanlah barangkali yang paling mengejutkan dunia, kita satu-satunya negara yang menyelenggarakan pemilu dalam satu hari. Dalam satu hari. Bayangkan, dengan luas wilayah, dengan sekian banyak. Dan sehingga itu semua di negara ini, negara-negara luar sangat antusias melihatnya kayak apa ini. Dan ini harus dipahami dulu kita bersama. Ini ada kerja bersama demi eksistensi kedaulatan rakyat, harus kita penuhi itu. Itu dulu maknanya, kan itu ya. Nah, sehingga apa? Kita lihat Indonesia adalah satu-satunya negara yang terbesar yang melaksanakan satu pemilu election itu terbesar di dunia. Bayangkan. India besar tapi tidak satu hari itu, 1 bulan penyelenggarannya. Amerika itu juga kalah besarnya kan kita, berbagai negara bagian kan itu ya. Tapi kita, nah ini harus pahami bersama. Dan ini perlu dukungan seluruh komponen bangsa, bukan hanya petugas-petugas dalam arti institusi-institusi yang melaksanakannya. Gitu ya. Nah, ini harus kita sadari dulu, gitu ya. Nah, ini yang menarik kita dulu ya. Jadi apa? Tidak main-main loh dengan pemilu kita ini. Kan itu. Ini sudah demokrasi eksistensi kita. Dan negara Indonesia di tahun 55 satu-satunya negara yang menerapkan one man one vote. Amerika belum itu 55.
Itu udah Indonesia sudah sejarah. bakal menerapkan ya. Sejarahnya Indonesia tuh. Semua tuh. Bayangkan. Dari Aceh sampai Papua, beragam suku bangsa yang berbeda, beragam tempat yang berbeda, kan gitu ya. Sampai sekarang seperti itu. Iya. Dan juga edukasi yang berbeda, kan gitu. Hanya pendidikan yang berbeda. Tapi kita nyatakan itu. Semua berhak. Semua punya kedaulatan. Tidak ada perbedaan etnis, denominasi. Nah, ini harus kita pahami dulu, sehingga apa sih maknanya bagi kita? Iya. Itu dulu kan. Nah, jangan kemudian ada sebagian atau mungkin orang-orang yang menyepelekan. Benar. Bahkan Itu belum loh. memahami gitu ya. Iya, apa itu karena belum demokrasi. paham Benar. gitu kan. Eksistensi kita di menjadi perjuangan, dan kita ini menyelenggarakan seperti itu. Gitu kan. Iya. Entah dia itu orang terdidik atau orang sama sekali tidak terdidik, sama-sama diakui kedaulatannya. Iya. Nah, itu dan itu. Nah, Oke. itu dulu. Ya. Oke, ini menjadi pembahasan yang menarik karena memang perlu ya, tidak hanya sebagai penyelenggara tetapi juga Oh, iya. seluruh elemen masyarakat juga Betul. harus memahami apa itu demokrasi. Iya. Dan nanti kan kita bahas seperti apa sebetulnya demokrasi kita saat Iya. ini, akan kita Oke. jeda sejenak. Baik pemirsa TVRI 10 ini masih membahas dengan tema yang menarik baik berkaitan dengan bagaimana sumbangsaran pemilu tahun 2024. Kita akan kembali, jangan kemana-mana setelah yang satu ini.